hal yang saya ingin sampaikan teman-teman semua. Ketika kita ingin menjadi lebih baik, ketika kita ingin berkembang, maka sudah pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan itu gitu. Itu adalah suatu hal yang sudah pasti gitu. Dalam kebaikan, kemudian dalam pertumbuhan dan perkembangan kita itu teman-teman semua. Itu adalah hal yang sudah pasti. Dan cara kita untuk menjadi tetap lebih baik adalah dengan cara mengesampingkan ketidakenakan itu. Seperti itu. Ini memang terdengar sedikit memaksa, tapi itulah adanya gitu. Antum pikirkan saja teman-teman semua, ketika antum kecil, antum sudah jatuh berapa kali baru bisa berdiri gitu. Antum sudah jatuh berapa ratus kali sehingga antum bisa berlari dan sebagainya macamnya. Kemudian antum sudah ujian berapa kali dari SD sampai SMA sehingga antum bisa berada di sini gitu. Antum sudah belajar berapa kali, kemudian berapa banyak waktu yang antum habiskan, dan itu merupakan hal yang tentu saja tidak mengenakan. Tapi ketika kita mengesampingkan hal-hal itu, maka yang terjadi adalah seperti yang antum lihat sendiri gitu saat ini gitu. Baik, kita sedikit masuk teman-teman semua ya. EOP Training Orientasi Pengurus. Ini sebenarnya bukan training sih sebenarnya. Teman-teman sudah mengetahui apa itu dakwah, kemudian pengurus itu seperti apa, kadar dakwah itu seperti apa. Jadi ini sebenarnya bahasanya merecall kembali gitu, maksudnya memanggil kembali ingatan-ingatan kita yang mungkin sudah hilang gitu, atau mungkin sudah tersamarkan. Baik, dakwah menurut antum antuna. Silakan, saya ingin meminta satu ikhwan dan satu akhwat memberikan satu kata atau beberapa kalimat ya gitu. Yang antum rasakan dakwah itu, sebenarnya antum lihat itu dakwah itu apa sih gitu. Apakah itu dakwah itu sejenis makanan atau sejenis baju yang kemudian dimakan dan dinikmati dan sebagai macamnya gitu. Karena di sini akhwat lebih banyak, jadi saya minta akhwat. Silakan, boleh dikasih mic. Saya ingin mendengar bagaimana pandangan akhwat terkait tentang dakwah. Ya, boleh satu kata atau satu kalimat boleh. Saya membebaskan. Saya 2 kali. Baik, izin bismillah. Kalau dari saya pribadi, dakwah itu bermanfaat. Itu saja. Ya, jazakillah khairan. Ada lagi yang ingin akhwat yang ingin mengeluarkan pendapat? Dakwah itu menyerukan, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Iya, bagus ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ikhwan disiapkan karena sudah diambil jawabannya sama akhwat. Baik, bismillah. Menurut saya dakwah itu adalah kewajiban, dan dakwah itu adalah kita berani berkorban. Kewajiban dan pengorbanan, oke sih. Baik. Ada lagi? Cukup terakhir, oke. Silakan yang ikhwan. Silakan yang ikhwan. Cukup, Pak Hendi. Pak Hendi, semangat. Cek. Karena dakwah itu fleksibel. Dakwah itu fleksibel, oke. Ada lagi? Yang ikhwan? Sama seperti yang lain. Sama seperti yang lain. Dikit kan? Silakan tadi. Untuk satu kata aja, kebaikan. Kebaikan. Oke, baik. Ya, sebenarnya jawaban antum atuna sudah membahas apa yang akan Anda bahas sebenarnya teman-teman semua. Jadi tidak perlu sebenarnya Anda akan membahas apa itu dakwah, karena antum sudah mengetahui esensi dari dakwah itu gitu. Seperti itu. Jadinya Masya Allah ya, jazakumullah khairan katsir teman-teman semua atas jawabannya, dan apa yang antum wantuna sampaikan itu adalah benar. Dakwah itu
kebaikan, benar. Dakwah itu bermanfaat, iya sangat bermanfaat. Dakwah itu fleksibel, ya tentu saja gitu. Kalau dakwah itu tidak fleksibel, tidak mungkin kita mengenal dakwah sampai saat ini. Kalau dakwah itu tidak berkembang, tidak mungkin kita mengenal dakwah itu sampai saat ini. Kemudian dakwah itu kebaikan dan bermanfaat dan sebagainya macamnya. Baik, seperti itulah jalan dakwah yang akan kita lalui teman-teman semua. Sebagaimana yang tadi sudah disaksikan. Jadinya begitulah jalan dakwah. Dakwah itu seperti itu gitu. Tidak, tapi bagi orang-orang yang kemudian ingin berjuang di dalamnya, maka segala rintangan dan tantangan insya Allah bisa dihadapi, karena mereka yakin semua hal yang terjadi itu sudah Allah SWT takdirkan gitu. Segala sesuatu yang kemudian dikerjakan di dalam dakwah itu sesungguhnya karena Allah SWT. Kenapa kemudian dakwah yang kita jalani teman-teman semua, kenapa kemudian terasa berat? Pertanyaannya itu kenapa? Karena lihat lagi gitu, apakah memang perjuangan kita memang benar-benar dilandasi oleh kepada Allah SWT, atau hanya untuk memenuhi proker yang kemudian kita susun di awal kepengurusan? Kalau kita memang dakwah ini karena Allah SWT, seharusnya idealnya, kita berbicara ideal, kita tidak akan pernah kecewa teman-teman semua. Kalau memang niat-niat kita di jalan dakwah ini, berjuang di kampus tercinta kita FKIP ini karena Allah SWT, maka tidak akan pernah ada kata kecewa di dalam proses dakwah kita. Bagaimana yang antum-antuna sampaikan tadi, itu semuanya benar. Dakwah itu bermanfaat, iya sangat bermanfaat. Kemudian kebaikan, benar kebaikan itu. Hanya saja balik lagi, ketika yang kita niatkan bukan karena Allah SWT, maka bisa jadi apa yang kita sebut kebaikan itu tidak bisa kita sebut kebaikan gitu. Karena balik lagi, apa niatan kita di awal kita memasuki jalan dakwah ini. Semoga Allah SWT teman-teman semua menjaga niat-niat kita teman-teman semua ya. Karena niat ini bukan hanya di awal gitu teman-teman, melainkan niat itu akan selalu mengiringi langkah-langkah kita dari awal sampai akhir. Makanya niat itu harus diperbaiki dari awal, tengah, dan akhir gitu. Karena niat itu menentukan bagaimana kita selanjutnya gitu. Kalau kita niatnya karena Allah SWT, maka kita akan mendapatkan Allah dan Rasulnya, sebagaimana hadis arba'in nomor 1. Mungkin teman-teman sudah pasti hafal. Tidak perlu ada jelaskan lagi gitu. Tidak perlu saya panjang lebar lagi menjelaskan tentang niat gitu. Hanya saja ini perlu diingatkan teman-teman semua. Ini perlu selalu diingatkan gitu. Niat-niat kita untuk apa gitu. Kita berada di FKIP, masuk MT Al-Kahfi, menjadi kader dakwah itu apa sebenarnya niat-niat kita gitu. Apakah popularitas yang kita cari gitu? Apakah biar kita disebut sebagai ahi atau ukti, atau dipandang sebagai orang yang soleh di pandangan manusia? Kalau itu niat-niat kita, maka itu yang kemudian akan mendatangkan kecewa gitu. Karena ketika niat-niat itu yang kemudian kita niatkan, maka ketika kita tidak mendapatkan hal itu, maka sudah pasti kekecewaan yang akan kita dapatkan. Tetapi sebaliknya teman-teman semua, ketika niat kita karena Allah SWT, maka sungguh segala hal sesuatu itu tidak akan pernah kita kecewakan, dan kita akan mendapatkan Allah dan Rasulnya gitu, kalau kita meniatkan Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian kita beralih ke bagaimana harusnya kadar dakwah itu. Kalau berbicara bagaimana harusnya kadar dakwah itu sebenarnya tidak akan pernah ada habis-habisnya, karena sebagaimana yang disampaikan antum-antuna tadi, dakwah itu fleksibel teman-teman semua. Tidak bisa antum membicarakan kadar dakwah itu di tahun ini akan seperti ini, kemudian akan sama dengan di tahun depan. Tidak teman-teman semua. Dakwah itu fleksibel teman-teman semua.
Jadi bagaimanapun antum akan bergerak, maka sesuai zaman yang antum akan ikuti, seperti itulah antum akan mengikuti dakwah. Antum tidak akan, kalau zaman 2000-an pada saat revolusi misalkan, kadar dakwah itu ciri-cirinya itu keras, eksklusif, tidak boleh antum pokoknya sangat eksklusif, tertutup gitu. Surok-suroknya itu tersembunyi dan sebagainya macamnya. Tapi kalau sekarang teman-teman semua, antum akan eksklusif. Siapa yang akan kenal antum, teman-teman semua? Sekarang media-media itu yang kemudian kita gunakan untuk berdakwah. Itu salah satu contohnya, dan banyak mungkin contoh-contoh yang lain. Hanya saja teman-teman satu hal yang kemudian akan menjadi esensi dari kadar dakwah itu, teman-teman semua, dan itu tidak akan pernah hilang. Apa itu, teman-teman semua? Mungkin teman-teman pernah mendengar ini, islah nafsaka wad'u ghairuka. Seperti inilah kadar dakwah itu, teman-teman semua. Apa artinya islah nafsaka wad'u ghairuka? Perbaiki dirimu dan serulah orang lain. Ini yang kemudian menjadi esensi, teman-teman semua. Ini yang kemudian akan menjadi hal yang sebuah prinsip dalam dakwah, teman-teman semua. Perbaiki dirimu dan serulah orang lain. Kita memang bukan orang baik, teman-teman semua, dan kita sudah pasti mengetahui hal itu gitu. Hanya saja sebagai kadar dakwah, walaupun seburuk-buruknya kita, teman-teman semua, gimana pun buruk-buruknya kita gitu, kalau kita sudah masuk ke dalam ranah ini, ke dalam dakwah, antum mu'antuna sudah menyebut diri antum sebagai kadar dakwah, maka yang esensi adalah lislah nafsaka wad'u ghairuka ini gitu. Perbaiki dirimu dan serulah orang lain. Kalau kita dituntut, teman-teman semua, di dalam dakwah ini untuk menjadi orang yang sempurna, maka sungguh serulah orang lain ini tidak akan pernah kita akan terlaksana gitu. Dakwah itu akan terputus, teman-teman semua. Dakwah itu akan terputus gitu. Untuk itu, teman-teman semua, tetaplah memperbaiki diri dan seluruh orang lain. Nah, kemudian ini saya ambil dari fikih dakwah, teman-teman semua, dari penulisnya Syekh Mustafa Masyur. Islah nafsaka wad'u ghairuka ini yang kemudian diturunkan menjadi 4 aspek, teman-teman semua. Ini indikator islah nafsaka wad'u ghairuka. Yang pertama, ibadah yang benar. Ini adalah fondasi awal, teman-teman semua, dalam kita berdakwah. Quran surah Az-Zariyat ayat 56, teman-teman sudah pasti hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di sini, teman-teman, ibadah tidak lagi dibatasi hanya untuk sholat, puasa, zakat, haji saja, teman-teman semua. Melainkan ibadah juga termasuk hubungan kita sesama manusia. Bagaimana interaksi kita itu juga termasuk ibadah. Senyum antum kepada saudara antum itu ibadah gitu. Ini antum jangan sampai membatasi ibadah itu hanya sebatas rukun Islam ya. Sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya macamnya. Kemudian yang kedua, akhlak yang kuat. Ini di hadis riwayat Ahmad yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ya, Rasulullah SAW bersabda pada saat itu bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa yang harus dimiliki oleh kadar dakwah itu, teman-teman semua? Akhlak yang mulia gitu. Setelah ibadah kita yang benar, walaupun kita tidak tahu apakah ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT gitu. Nah, ini yang kemudian akan menjadikan semangat kita untuk terus belajar sebenarnya, teman-teman semua. Hanya saja setidaknya kalau di dakwah, teman-teman semua, di MT Al-Kafi, insya Allah sudah pasti diajarkan lah bagaimana ibadah kita yang benar. Ada KRS dan sebagainya macamnya masih ya, alhamdulillah. Ada kajian dari ustaz-ustaz yang lain yang bisa kita gunakan untuk bagaimana cara kita ibadah. Kemudian selanjutnya wawasan berpikir. Jadi dalam wawasan berpikir ini, teman-teman, ada 3 aspek kelihatan ya. Yang pertama, memahami Islam secara syamil mutakamil. Syamil mutakamil itu artinya
sempurna dan menyeluruh. Termasuk juga kata sempurna dan menyeluruh itu, dakwah itu tidak hanya sebatas hanya berada di bagaimana cara kita mengajak orang sholat, bukan hanya itu ya. Jadi dakwah itu sudah masuk ke ranah pendidikan, ke ranah ekonomi, ke ranah politik dan sebagainya, itu sudah harus masuk gitu. Karena kita bayangkan kalau hanya kita berfokus pada satu, maka sungguh itu tidak akan pernah menyebar bagaimana kebaikan-kebaikan itu. Kemudian kedua, mengetahui kondisi dan situasi Islam terdahulu dan sekarang. Ini penting karena memang ada yang mengatakan bahwa ketika kita menguasai sejarah, maka kita bisa menguasai dunia. Karena ada yang sosiologi di sini teman-teman. Ada yang sosiologi ya, siap. Kalau antum Matuna pernah baca yang sosiologi, ada konsep ya Ibnu Khaldun ya, bapak sosiologi Islam. Itu ada teori siklus namanya. Jadi kalau kita berkaca dari teori yang beliau gunakan ya Ibnu Khaldun itu, jadi teori perkembangan. Jadi manusia itu diibaratkan sebagai kematian dan kehidupan dan akan berputar seperti itu teman-teman. Makanya ketika kita sudah mengetahui sejarah, maka sudah pasti apa yang kemudian akan terjadi di masa depan itu bisa kita kuasai. Karena petunjuk-petunjuk yang kemudian diberikan oleh Allah SWT itu ada di dalam sejarah gitu. Contoh sebagai contoh mungkin ada petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW bagaimana cara memenangkan perang dan sebagainya macamnya. Itu juga harus kita kuasai. Dan bagaimana kondisi umat sekarang sudah tentu saat ini ya. Saat ini apa yang sedang viral teman-teman? Kondisi apa yang sedang viral saat ini? Apa? Palestina dan Israel. Dan itu yang menjadi tolak ukur kita teman-teman semua. Semasih Palestina terjajah, semasih Palestina itu dicaci dan dimaki, maka sepertilah umat Islam. Itu teman-teman. Jadi kiblat pertama umat Islam itu ada di Palestina teman-teman, Al-Aqsa. Dan itu menjadi tolak ukur ketika Palestina dan Al-Aqsa masih terjajah dan masih dihinakan, maka seperti itulah kondisi umat saat ini teman-teman semua. Kemudian lanjut ke memantapkan spesialisasi keilmuan. Ini dalam arti teman-teman semua, ini untuk memperkuat kita gitu. Karena semakin luas kita berpikir, maka sudah pasti dakwah yang kita sampaikan, nasihat-nasihat yang kita sampaikan itu sudah pasti bisa diterima oleh orang banyak. Nah, kemudian yang terakhir, kesehatan jasmani. Ini perlu banget teman-teman semua. Kader dakwah itu harus sehat, kader dakwah itu harus kuat gitu. Karena cukuplah yang menjadi semangat kita untuk menjadi sehat dan kuat itu adalah hadis riwayat Muslim ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Baik, selanjutnya teman-teman semua, setelah kita mengetahui bagaimana harusnya kader dakwah itu, saya ingin menanyakan lagi, dan ini tidak untuk dijawab teman-teman semua, cukup menjadi refleksi. Cukup menjadi refleksi teman-teman semua. Pentingkah dakwah itu dalam hidup kita? Tidak untuk dijawab, karena sudah pasti Anda tahu jawabannya. Bagi antum Wantuna sudah pasti penting. Dan kenapa? Alasannya balik lagi ke antum Wantuna. Kenapa antum menganggap bahwa dakwah itu penting? Selanjutnya teman-teman semua, saya mengutip Quran surah Al-Ankabut ayat 1-3. Saya bacakan artinya, Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Teman-teman semua, apa hubungannya? Apa hubungan Quran surah Al-Ankabut ini dengan kita mengatakan dengan pertanyaan statement pentingkah ini?
Hubungannya adalah ketika antum sudah mengatakan dakwah itu penting, dakwah itu bermanfaat, dakwah itu membawa kebaikan, antum mengira antum akan tidak diuji dengan kata-kata antum itu, teman-teman. Kalau ini konteksnya keimanan, maka dakwah pun seperti itu, teman-teman semua. Kalau antum mengatakan bahwa dakwah ini penting nggak? Penting. Kemudian antum kemudian akan dibiarkan begitu saja sama Allah? Tidak, teman-teman semua. Sudah pasti antum pasti akan diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan apa yang kemudian antum tulis ini gitu. Tidak bisa mengatur waktu, kemudian banyak tugas kuliahan dan sebagainya macamnya yang antum hadapi gitu. Dan itu yang kemudian menjadi ujian-ujian kita saat ini, teman-teman semua, pada saat kuliah. Kemudian lanjut, teman-teman semua. Dakwah. Bagaimana jalannya? Panjang, penuh ujian dan sedikit orangnya. Dan ketika antum melihat teman-teman antum yang datang saat ini sedikit, maka itulah dakwah itu sebenarnya gitu. Kemudian ketika antum mengatakan, kenapa sih dakwah ini seperti ini gitu, ikhwan akhwat tidak pernah solid, kemudian komunikasinya tidak lancar gitu, ya memang itu ujian kita dalam dakwah gitu. Itu adalah hal yang sudah pasti terjadi gitu. Kemudian panjang, kapan dakwah ini akan selesai, teman-teman semua? Ya sampai kita masuk surga gitu. Sampai langkah kita sudah masuk ke dalam surga, maka itulah kita akan berhenti dakwah gitu. Kalau belum kita masuk surga, maka sampai di sanalah kita akan terus berdakwah. Dan seperti inilah jalannya, teman-teman semua. Penuh ujian dan sedikit orangnya. Sebagaimana yang antum tulis di lembar-lembaran ini, teman-teman semua. Ada yang mengkhawatirkan, kenapa sih dakwah ini seperti ini gitu. Kenapa dakwah itu semakin lama semakin sedikit? Kenapa dakwah itu semakin lama semakin tidak menarik di mata orang-orang gitu. Kenapa dakwah itu? Dan sebagainya macamnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan kenapa gitu. Dan memang sudah seperti inilah sunatullahnya jalan dakwah itu, teman-teman semua. Maka berlapang dadalah dalam berdakwah dan berproses dalam dakwah itu, teman-teman semua. Karena memang ini adalah jalan yang kita tuju gitu. Kalau jalan dakwah itu enak, teman-teman semua. Kalau jalan dakwah itu tidak ada ujiannya, kemudian banyak orang-orangnya, perlu ditanyakan antum berada di jalan dakwah atau jalan apa gitu. Karena memang jalan dakwah ini adalah orang-orang terpilih, teman-teman semua. Dan memang seperti yang kita semua ketahui, teman-teman semua, jalan dakwah itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, teman-teman. Jadi ada di sana itu kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummah itu adalah sebaik-baik kalian. Kalian adalah sebaik-baik umat yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Dan yang namanya sebaik-baik umat, orang-orang yang terbaik itulah dipilih, teman-teman semua. Tidak mungkin antum masuk ke FKIP ini, teman-teman semua. Tidak mungkin antum tidak dipilih gitu. Banyak sekali ya, SNMPTN, SBMPTN, kemudian mandiri dan sebagainya macamnya. Antum masuk ke instansi di dunia saja, teman-teman. Ini instansi di dunia kan. Antum dipilih sedikit ketatnya gitu. Bagaimana dengan jalan dakwah ini adalah merupakan proyek besar Allah SWT yang kemudian diberikan kepada kita semua yang mungkin dosa-dosa kita lebih besar daripada orang-orang yang di luar gitu. Tapi kita dipilih, teman-teman semua. Kita memang dipilih, ditunjuk gitu. Kalau antum tidak dipilih, tidak mungkin antum masuk ke MT Al-Kahfi ini gitu. Kalau antum tidak dipilih, antum mungkin tidak akan duduk di sini sama kita gitu. Antum mungkin berada di luar dan saya juga nggak tahu gitu, antum sedang di mana saat ini gitu. Karena memang Allah memilih kita dan itu tanda Allah mencintai kita, teman-teman semua. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang dicintai oleh Allah SWT, maka dia akan diarahkan ke jalan-jalan kebaikan. Coba teman-teman semua, antum pernah berpikir nggak sebelum ini antum akan gabung bersama kita di MT Al-Kahfi ini?
di mana Intel Cafe ini sedikit orangnya, kemudian banyak ujiannya dan sebagai macam ujian internal maupun eksternal, saya juga kurang tahu gitu. Yang pastinya pasti akan ada ujian teman-teman semua, dan memang itu adalah sunatullah teman-teman semua. Seperti itulah jalan dakwah itu teman-teman semua. Hanya saja begitulah dakwah mengajar kita teman-teman semua. Jadi ketika antum wantuna merasa berat saat ini, yaitu itu merupakan bagian dari pengajaran dakwah kepada kita. Ketika antum banyak sekali tugas yang kemudian antum mengerjakan, maka di sanalah dakwah itu mengajar kita untuk bisa menjadi lebih kuat. Ya, teman-teman semua, kita mengetahui bahwa jalan dakwah itu panjang, penuh ujian, dan sedikit orangnya. Kita sudah mengetahui hal itu teman-teman semua. Lantas, kenapa kita menambah bebannya dengan mementingkan ego kita sendiri itu? Kemudian pertanyaan kedua, kita mengetahui jalan dakwah itu sulit. Mengapa kita menambah bebannya dengan ketidakdewasaan kita dalam menyelesaikan masalah teman-teman semua? Ketika ada perdebatan di dalam grup, kemudian kita tidak bisa berlapang dada, padahal tujuan kita adalah sama-sama untuk Allah. Rencana-rencana kita, pikiran kita, waktu kita sama-sama untuk kebaikan. Tapi kenapa hal-hal seperti itu masih kita bawa? Kemudian kita mengetahui bahwa jalan dakwah itu seperti itu teman-teman. Mengapa kita menambah bebannya dengan seringkali menyakiti hati saudara kita gitu? Padahal itu teman-teman kita berjuang teman-teman semua, seperjuangan kita gitu. Itu yang kemudian akan kita temukan nanti di surganya Allah SWT. Hanya gara-gara kurang sepakat dan sependapat dengan hal-hal yang kemudian sebenarnya bisa kita cari jalan tengahnya gitu. Ketika hal-hal ini yang terjadi teman-teman semua, ego kita tinggikan, emosi kita layangkan, kemudian kita banyak judgement yang kemudian kita berikan kepada saudara-saudara kita, maka itulah yang akan menyebabkan futur teman-teman semua. Dan futur ini teman-teman semua adalah hal yang sebenarnya tidak bisa kita hindari sebenarnya. Hanya saja bisa kita minimalisasi gitu. Bagaimana caranya? Sudah tentu egonya diturunkan, emosinya diturunkan, dan judgement kita diturunkan. Intinya kembali lagi kepada Allah SWT teman-teman semua. Karena ketika kita sudah mengembalikan hal-hal itu kepada Allah SWT, maka pasti akan ada jalan yang diberikan. Setelah butuh teman-teman apa selanjutnya? Maka datanglah orang-orang yang kemudian berjatuhan di jalan dakwah. Dan inilah yang kemudian akan terjadi gitu. Orang-orang yang berjatuhan di jalan dakwah. Yang pertama, kurang produktif, ya sudah pasti gitu. Kemudian menjadi benci terhadap dakwah, menarik diri dari lingkaran dakwah, dan berbalik memusuhi dan memerangi dakwah. Ini yang paling tinggi gitu. Kurang produktif teman-teman semua, barangkali ya ihwa-ihwa kita tidak produktif karena mungkin cara kita menyambut dan menemani mereka gitu. Barangkali gitu. Anggota-anggota kita tidak aktif teman-teman semua karena mungkin kita kurang peduli terhadap mereka gitu. Kita tidak kita tidak berhusnuzon kepada teman-teman kita gitu. Padahal mungkin kalau kita melihat secara kasat mata, mungkin teman-teman kita tidak hadir di kajian misalkan, atau tidak hadir surah dan sebagainya. Ya kita kan tidak tahu gitu bagaimana kondisinya dia gitu, apa yang sedang terjadi saat dia gitu, apa masalahnya gitu. Sehingga yang terjadi adalah itu. Kemudian menarik diri dari lingkaran dakwah. Ya barangkali itu juga gitu teman-teman semua. Apa yang kemudian terjadi teman-teman semua? Ini menjadi evaluasi kita sendiri teman-teman ya. Namanya berorganisasi ya.
namanya pengurus, sudah pasti yang harus kita lakukan adalah saling mengayomi. Minimal kita mengetahui kondisi saudara kita itu sedang apa gitu. Kalau misalkan dalam acara-acara yang kemudian misalkan syuro dan sebagainya tidak datang gitu, kita coba tanyakan dan kemudian kita berhusnuzon gitu. Karena teman-teman semua, ada hal yang ingin saya sampaikan teman-teman semua, dan ini saya ngambil bukan dari buku-buku dakwah ya. Kalau teman-teman pernah membaca yang filosofi teras, kalau teman-teman pernah membaca filosofi teras, inti dari buku filosofi teras itu adalah ada hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan teman-teman semua. Apa yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita terhadap orang-orang. Bagaimana pikiran kita terhadap orang lain, bagaimana husnuzon kita kepada orang lain. Yang tidak bisa kita kendalikan apa? Balasan orang lain terhadap kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain itu akan ikut kepada kita, tidak bisa. Kita tidak bisa membuat satu escape ini teman-teman semua setuju dengan apa yang kita keluarkan pendapat gitu. Apa pendapat kita itu tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk mengikuti kita. Kita tidak bisa tidak bisa mencegah orang lain untuk tidak melukai kita gitu. Hanya saja teman-teman semua yang bisa kita lakukan adalah sikap kita terhadap orang lain. Sikap kita terhadap orang lain. Dan ketika kita tidak ingin kecewa teman-teman semua, maka fokuslah terhadap sikap kita terhadap orang lain, bukan sikap orang lain terhadap kita gitu. Lebih-lebih ini adalah jalan dakwah teman-teman semua, jalannya panjang. Kalau kita mudah kecewa dan mudah mengeluh teman-teman semua, apakah mungkin kita akan tetap berada di jalan dakwah ini? Sedangkan jalan dakwah ini adalah orang-orang terpilih di dalamnya gitu teman-teman semua. Termasuk saya datang ke sini itu adalah karena itu yang saya pegang teman-teman semua. Bagaimana peluang ini tidak akan pernah datang untuk dua kali, tidak akan pernah datang lagi gitu. Antum berpusing-pusing di MT Al-Kafi menyuruh berapa kali, ribuan kali gitu. Banyak masalah yang kemudian antum hadapi, antum tidak akan pernah menghadapi lagi ketika sudah keluar dari FKIP ini gitu. Tidak akan pernah mengadakan lagi. Maka solusinya bagaimana? Nikmati prosesnya teman-teman semua. Karena antum sudah tahu bahwa jalan dakwah itu seperti apa gitu. Kalau antum akan mengeluh dan menggerutu gitu dalam proses dakwah ini, ya itu tidak akan pernah tidak akan pernah mengurangi esensi dari dakwah ini gitu. Satu hal yang ingin saya sampaikan teman-teman semua, ada ataupun tidak ada kita di dalam dakwah ini akan tetap berjalan. Walaupun satu orang ikhwan yang ada di sini teman-teman semua, dakwah ini akan tetap jalan. Maupun ahwat, walaupun ahwat cuma ada satu di sini, dakwah ini akan tetap jalan teman-teman semua. Tapi pertanyaannya teman-teman semua, ketika kita ditanya oleh Allah SWT, apa yang telah kamu kerjakan di dunia ini? Maka di sanalah dakwah akan mengatakan bahwa dia sudah mengajak orang lain kepada benar-benar. Dia telah membuat kebaikan di FKIP Unrab dan sebagainya macamnya teman-teman. Maka kesimpulannya sebenarnya bukan dakwah yang butuh kita, tapi kita yang membutuhkan dakwah. Karena dakwah banyak hal yang diajari gitu. Kita dapat belajar banyak hal dari dakwah, tentang keikhlasan, tentang bagaimana cara antum memikirkan orang lain yang orang lain itu belum tentu memikirkan antum gitu. Kita nggak tahu itu anak siapa, dari mana dan sebagainya macamnya gitu. Tapi antum pikirkan itu gitu. Antum buatkan program yang bagus. Antum buatkan kajian dan sebagainya macamnya agar mereka, tentu saja niatnya agar mereka terpahamkan dalam agama ini gitu. Dan itu yang kemudian menjadi hal yang sangat luar biasa di jalan dakwah ini. Tidak ada di jalan lain antum temukan orang yang kemudian memikirkan orang lain yang antum tidak kenal siapa dia,
asalnya dari mana dan bukan saudara antum gitu. Bahkan mungkin lebih dekat dari saudara antum antum membuatnya gitu. Antum dekati, antum sentuh hatinya, antum ajak dan sebagainya macam sampai hari ini gitu. Dan ketika itu sudah antum lakukan teman-teman semua, itu akan menjadi amal jariah buat antum teman-teman. Ketika satu orang antum sudah bisa ajak gitu, antum ajak dalam kebaikan gitu. Antum ajak misalkan masuk IMT Al-Kafi gitu. Jadi dakwah ini teman-teman semua tidak hanya sebatas IMT Al-Kafi. Antum mengajak orang sholat itu merupakan dakwah juga teman-teman semua. Jadinya jangan antum memikirkan bahwa dakwah itu harus masuk IMT Al-Kafi, harus masuk LDK, itu yang kemudian disebabkan oleh dakwah, itu bukan teman-teman semua. Jadinya dakwah itu luas dan dakwah itu fleksibel, tidak sempit teman-teman semua gitu. Ya. Semoga bisa difahami teman-teman semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita untuk tetap berada di jalan dakwah ini. Hari ini kita berada di sini, wallahu a'lam, satu hari ke depan kita nggak tahu apakah kita sudah termasuk ke dalam orang-orang yang berjatuhan di jalan dakwah ini. Kita tidak tahu gitu. Karena kembali lagi bahwa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita teman-teman semua menggenggam erat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gitu. Walaupun di Ikhwan kadernya sedikit, ya bertahanlah dengan yang sedikit itu gitu. Misalkan IMT Al-Kafi ini tidak ada kadernya, cuma ada ketuanya saja, bertahanlah dengan itu gitu. Karena tidak ada jalan lain teman-teman semua. Kalau kita ingin menjadi orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pilihannya hanya berjuang. Itu teman-teman semua ya. Ini sebenarnya kalau ada waktu nanti bisa ini Anda ingin menulis, meminta antum menulis lagi teman-teman semua. Anda ingin meminta antum menulis lagi. Yang pertama, masalah yang antum rasakan di IMT Al-Kafi ya. Kalau tadi kita berbicara masalah antum pribadi, apa yang antum rasakan dengan segala dinamika hidup antum gitu ya, sehingga antum datang ke sini, antum tulis. Tapi yang ini silakan antum tulis masalah yang antum rasakan di IMT Al-Kafi ini. Satu masalah yang kemudian paling besar antum rasakan. Satu masalah. Bebas, apakah itu kajiannya, kadernya, kemudian koordinasinya, kemudian kesulitannya dan sebagainya macamnya. Kemudian yang kedua, unek-unek antum selama di MT, apa yang kemudian masih mengganjal yang antum rasakan, yang benar-benar antum benar-benar rasakan gitu. Kemudian yang ketiga, itu yang antum tidak sukai gitu. Di MT ini apa sih sebenarnya yang benar-benar antum tidak sukai gitu. Yang benar-benar antum tidak suka di MT ini apa? Kemudian yang terakhir ada adab yang kurang disukai antara ikhwan dan akhwat. Jadi di sini bebas antara akhwat ke akhwat, ikhwan ke ikhwan, atau ikhwan ke akhwat, atau akhwat ke ikhwan, bebas. Gitu. Baik, kita punya waktu. Dan segala sesuatu yang salah dan datang dari saya pribadi dan syaitan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat untuk perjalanan kita di jalan dakwah ini. Yang dapat saya sampaikan, sekali lagi jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke
moderator.